Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Adina Kamalia dari kelas 5A dengan nomor induk mahasiswa 1801025333, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan isi proposal penelitian yang telah saya buat. Proposal penelitian yang saya buat berjudul Penggunaan Media Interaktif Berbasis PowerPoint menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 di Indonesia berawal dari 2 kasus positif yang terdeteksi tertular oleh warga negara Jepang pada saat bertemu di salah satu klub dansa. Angka penularan ini masih terus bertambah hingga saat ini. Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi banyak hal, termasuk pendidikan, di mana pemerintah harus memberikan kebijakan untuk belajar secara online atau daring. Pada proses pembelajaran daring seperti ini, banyak hal yang menghambat keefektivitas pembelajaran, seperti akses jaringan internet yang terbatas, guru yang belum melek teknologi sehingga pembelajaran monoton, dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal-hal tersebut dapat membuat pemahaman dan hasil belajar siswa yang rendah, terutama pada pelajaran matematika, di mana mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang pokok yang masih dianggap sulit oleh siswa di sekolah. Apalagi dengan keadaan pembelajaran daring seperti ini, semakin sulit juga untuk guru memberikan materi pelajaran matematika yang mudah dipahami oleh siswa secara online, karena cara pemahaman siswa yang berbeda-beda dengan caranya masing-masing. Kejenuhan dan kesulitan siswa dalam memahami pelajaran matematika dapat dikatakan sebagai kegagalan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kegagalan tersebut dipengaruhi pula oleh beberapa faktor, diantaranya guru, siswa, metode, media, dan sumber belajar yang digunakan. Arif Sadiman dan kawan-kawan tahun 2009 mengatakan bahwa bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme semata. Pemanfaatan media dapat membantu siswa lebih memahami materi. Dengan kata lain, semakin banyak indera yang terlibat, maka akan semakin bagus hasil belajar siswa. Microsoft PowerPoint merupakan perangkat lunak yang tepat membuat sajian visual yang dapat menginterpretasikan berbagai media seperti video, animasi, gambar, dan suara. Di dalam Microsoft PowerPoint terdapat menu-menu yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran agar lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menyenangkan. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, diperlukan upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran matematika dengan cara mengubah metode dan media pembelajaran yang digunakan. Di sini saya akan mencoba memperbaiki proses pembelajaran matematika dengan menggunakan media interaktif dan metode demonstrasi, sehingga melekat dalam ingatan siswa dan siswa tidak merasa jenuh, karena siswa diajak belajar sambil bermain. Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa masalah yang terjadi pada pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19, yaitu yang pertama, situasi belajar yang kurang kondusif, yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai, yang ketiga, tujuan pembelajaran yang kurang spesifik, yang keempat, guru yang belum melek teknologi, yang kelima, media pembelajaran yang kurang bervariasi. Selanjutnya, pembatasan masalah.
Banyak hal yang menyebabkan siswa mengalami masalah dalam belajar matematika di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan, di mana peneliti membatasi permasalahan pada penggunaan media interaktif dengan berbasis PowerPoint terhadap proses pembelajaran siswa. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana penggunaan media interaktif terhadap meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah media interaktif dengan berbasis PowerPoint dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, dapatkah metode demonstrasi digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19? Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat untuk siswa, guru, dan lembaga sekolah. Manfaat untuk siswa diantaranya untuk meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa keraguan untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran, dan menghilangkan kejenuhan dalam belajar matematika. Dan manfaat bagi guru, di mana dapat memperbaiki kualitas pembelajaran, dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan beragam teknik dan media pembelajaran, dan dapat menggugah minat guru untuk melakukan penelitian dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Manfaat bagi lembaga atau sekolah dapat menjadi inspirasi untuk melakukan inovasi dalam pengembangan media pembelajaran, di mana dapat menjadikan sekolah berkualitas dan bermutu dan memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah. Bab 2, kajian teoritis yang terdiri dari deskripsi teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, deskripsi teoritis. Terdapat pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Salah satu komponen yang menentukan ketercapaian kompetensi adalah penggunaan strategi pembelajaran matematika yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan, tingkat perkembangan intelektual peserta didik, prinsip dan teori belajar, keterlibatan aktif siswa, keterkaitan dengan kehidupan siswa sehari-hari, serta pengembangan dan pemahaman penalaran matematis. Pada kegiatan pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, jika guru dapat mengaitkan antara materi yang dibahas dengan kondisi siswa, baik hobi siswa atau kebutuhan siswa, perkembangan kognitif lingkungan seharian, dan bekal yang telah dimiliki siswa, maka akan berdampak positif bagi siswa, yaitu pembelajaran yang dilakukan dalam mempelajari suatu konsep matematika akan lebih menyenangkan. Selanjutnya terdapat media interaktif, di mana media interaktif merupakan suatu media pembelajaran yang dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan tampilan yang menarik, mencangkup materi video, teks, gambar, hingga audio atau suara. Media interaktif juga merupakan media yang dimana dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Media interaktif dapat memberikan respon yang aktif, sehingga siswa tidak hanya mendengar dan melihat visual. Kelebihan media interaktif adalah lebih komunikatif, karena informasi menggunakan gambar dan animasi, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa, dan juga interaktif, di mana siswa dapat memilih materi yang diinginkan melewati bagian-bagian materi tertentu dan dapat mengulang materi yang terdapat pada halaman sebelumnya. Selain memiliki kelebihan, media interaktif juga memiliki kekurangan atau kelemahan, seperti tidak dapat menggantikan interaksi secara langsung
dan pembuatan media yang relevan cukup mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya terdapat metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang dimana dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan sesuatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Jadi siswa dapat memahami dengan baik karena melihat secara langsung bagaimana melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajarannya. Metode demonstrasi tidak terlalu berbeda dengan metode bermain peran, di mana siswa akan mendapatkan pengalaman yang kaya, baik pengalaman dengan dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir terdapat hasil belajar, di mana hasil belajar adalah proses sistematis dan sistematik untuk mengumpulkan informasi melalui proses pengukuran dan non-pengukuran atau penggunaan tes maupun non-tes yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang siswa. Perbaikan program dan proses pembelajaran. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan-perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencapai bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penelitian relevan dalam penelitian Paslang dan Arfiani tahun 2015 dengan judul Pengimplementasian Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif pada Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen non-equivalent control group design untuk mengetahui bagaimana penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis multimedia untuk meningkatkan minat siswa pada mata pelajaran matematika. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 3A dan 3B di SDN Risen 2 Demak. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana upaya untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan perbaikan metode dan media pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar. Dengan kondisi awal, guru yang masih belum menggunakan media pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode ceramah, sehingga hasil belajar siswa yang belum mencapai ketuntasan. Dengan begitu, harus ada tindakan di mana guru menerapkan media interaktif berbasis PowerPoint dan menerapkan metode demonstrasi selama pembelajaran matematika. Dengan begitu, diduga dengan menerapkan media interaktif berbasis PowerPoint, menggunakan metode demonstrasi ini dapat meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran matematika. Terakhir ada hipotesis penelitian. Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan dan kerangka berpikir yang disampaikan, maka hipotesis yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah untuk hipotesa 0, tidak terdapat pengaruh terhadap penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint, metode demonstrasi pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Untuk hipotesa alternatifnya, terdapat pengaruh terhadap penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint menggunakan metode demonstrasi pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, rancangan perlakuan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hipotesis statistika. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa terdapat pengaruh atau tidaknya penggunaan media interaktif dengan metode demonstrasi pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Wanasari 08, Jalan Bosi, Kampung Tanah Merdeka, Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Waktu penelitian pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 bersama siswa kelas 2.
Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih membutuhkan waktu 2 bulan, yakni bulan Januari sampai Februari tahun 2021, meliputi observasi, pengumpulan data, hingga pengolahan data, dan dilanjutkan dengan penulisan laporan penelitian. Yang kedua, ada metode penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif eksperimen, yakni peneliti melakukan penelitian terhadap satu atau lebih variabel bebas yang dapat dinyatakan secara numerik dan dapat menggunakan standar statistik. Dengan desain kuasi eksperimen, di mana pada pelaksanaannya melihat perbandingan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Yang ketiga, ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan untuk seluruh siswa kelas 2 di SDN Wanasari 08 yang berjumlah 96 siswa, terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Di mana kelas A berjumlah 30 siswa, kelas B berjumlah 32 siswa, dan kelas C berjumlah 34 siswa. Untuk sampel yang digunakan, siswa-siswi dari kelas 2A dan 2B dengan jumlah 62 siswa. Untuk teknik pengambilan sampel, pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non-probabilistic sampling dengan kuota sampling, di mana dengan menentukan jumlah dari sampel penelitian. Peneliti sudah menentukan jumlah sampel yang digunakan adalah 30 siswa, di mana dari kelas 2B yang akan menggunakan media interaktif berbasis PowerPoint dan 30 siswa dari kelas 2A yang tidak akan menggunakan media interaktif berbasis PowerPoint. Menurut rekomendasi dari guru, kelas 2A dan kelas 2B memiliki kemampuan yang tidak berbeda jauh, yakni kelas 2A lebih unggul dari 2B dilihat dari rata-rata nilainya. Maka dari itu, kelas 2B merupakan kelas eksperimen dan kelas 2A merupakan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu ada rancangan perlakuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan materi pelajaran matematika kelas 2 yaitu bangun datar dengan kompetensi dasar, mengenal konsep bangun datar, dan mengklasifikasi bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Dengan indikator pencapaiannya, mengkelompokkan bangun datar menurut bentuknya, kedua, mengurutkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya, dan ketiga, menggambar bangun datar. Dengan menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Pelaksanaan perlakuan. Yang pertama, di mana guru memulai pembelajaran dengan Zoom meeting untuk mendemonstrasikan penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint dengan materi bangun datar. Yang kedua, guru memberikan media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint melalui WhatsApp Group atau Google Drive. Yang ketiga, guru memberikan waktu kepada siswa untuk mempelajari materi bangun datar dengan menggunakan media interaktif berbasis PowerPoint tersebut. Yang keempat, siswa diberikan tugas untuk membuat kesimpulan dari materi bangun datar yang telah dipahami oleh siswa. Yang kelima, guru memanggil para siswa melalui WhatsApp untuk bergabung lagi ke Zoom meeting untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil kesimpulan dari masing-masing siswa. Dan keenam, guru memberikan tugas tes yang berkaitan dengan materi bangun datar. Yang ketujuh, guru memanggil siswa secara acak untuk memberikan tanggapan mengenai media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Untuk pembahasan selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint dengan menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan berupa angket, wawancara, dan dokumentasi, di mana angket diberikan kepada siswa setelah dilakukannya penerapan. Kategori penilaian angket yang terdiri dari sangat baik, cukup, kurang baik, dan sangat kurang. Untuk wawancara,
ditunjukkan kepada salah seorang guru dan seorang siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan media pembelajaran matematika sebelumnya dengan penerapan media interaktif saat ini, hingga kendala apa saja yang ditemui pada saat penerapan media interaktif. Untuk dokumentasi, di mana dalam penelitian ini diperlukan dokumentasi untuk memperkuat hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint pada pelajaran matematika di SDN Wanasari 08 pada masa pandemi COVID-19. Instrumen variabel terikat, definisi konseptual, di mana hasil belajar adalah proses sistematis dan sistematik untuk mengumpulkan informasi melalui proses pengukuran dan non-pengukuran atau penggunaan tes maupun non-tes yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan tentang siswa, perbaikan program, dan proses pembelajaran. Untuk definisi operasional, hasil belajar di mana mencapai bidang ranah kognitif yang berkenaan dengan pengembangan kemampuan otak, dan penalaran siswa. Untuk ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Hasil belajar psikomotor tampak dalam bentuk keterampilan, kemampuan bertindak dari siswa. Indikator hasil belajar mencakup aspek pengetahuan yang terdiri dari C1 yaitu ingatan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 evaluasi. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis atau post-test, di mana dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Post-test ini diberikan kepada siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah perlakuan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang sudah diberikan, mengetahui sejauh mana kemampuan siswa, dan sebagai pengukuran untuk terdapat perbedaan atau tidak hasil pembelajaran antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berbeda. Selanjutnya, untuk kisi-kisi instrumennya terdiri dari kompetensi dasar, indikator pembelajaran, indikator soal, nomor soal, level kognitif C1 sampai C3, dan jenis soal, di mana jenis soal untuk post-test digunakan soal berbentuk uraian yang berjumlah 10 soal. Pengujian validitas instrumen dan perhitungan reliabilitas. Validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini, pengujian validitas menggunakan rumus product moment. Perhitungan reliabilitas menggunakan rumus Alpern-Betsch karena instrumen penelitian ini berbentuk angket. Instrumen validitas bebas, di mana definisi konseptual interaktif merupakan suatu proses pemberdayaan siswa untuk mengendalikan lingkungan belajar. Dalam konteks ini, lingkungan belajar yang dimaksud adalah belajar dengan menggunakan komputer. Definisi operasional, di mana media interaktif merupakan suatu media pembelajaran yang dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan tampilan yang menarik, mencakup materi video, teks, animasi, hingga audio atau suara. Pembahasan terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama ada deskripsi data. Teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah tentang penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint di SDN Wanasari 08 menggunakan metode demonstrasi pada pelajaran matematika adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan penelitian ini adalah skor tes hasil siswa dengan menggunakan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors, uji homogenitas menggunakan uji F, dan uji hipotesisnya menggunakan uji T. Yang kedua, pengujian persyaratan analisis. Ada uji normalitas di mana uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan
uji Lily-Force dengan menggunakan rumus LO sama dengan FZI dikurang SZI. Dengan ketentuan, jika L hitung lebih kecil dari L tabel, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu ada uji homogenitas, di mana uji ini dilakukan untuk pengujian kesamaan varian untuk dua populasi. Pada penelitian ini, uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus F sama dengan S kuadrat N per S kuadrat K. Dengan ketentuan, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kelompok sampel memiliki varian homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kelompok sampel memiliki varian yang tidak homogen. Uji hipotesis ini dilakukan untuk membandingkan apakah dua variabel X dan Y sama atau berbeda. Pada penelitian ini, uji hipotesis menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan X bar dikurang Y bar per N1 dikurang 1 dikali S2 per 1 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 per 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2 dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Dengan ketentuan, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka hipotesa 0 ditolak. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesa alternatif diterima. Pembahasan terakhir adalah hipotesis statistika. Berdasarkan teknik-teknik dan rumus-rumus yang telah dipaparkan, maka pada penelitian ini hipotesis statistikanya adalah hipotesa 0 μ1 sama dengan μ2. Tidak ada pengaruh penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint dengan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 SDN Wanasari 08. Untuk hipotesa alternatif μ1 tatar hingga μ2, terdapat pengaruh penggunaan media interaktif berbasis PowerPoint dengan metode demonstrasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada pelajaran matematika di masa pandemi COVID-19 SDN Wanasari 08.